Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, namun kita sebagai hambanya harus senantiasa bersyukur akan nikmat tersebut. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Akan tetapi ketika kita lupa mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena banyak di antara manusia lupa, bahkan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang manusia itu sering lupa dan lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik kita yang harus dicontoh. Dan tidak lupa kita harus senantiasa berselawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita merupakan manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita dalam keadaan muslim. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain. Saya pernah melihat sebuah tulisan
Kita lahir dibantu orang dan mati pun akan dibantu oleh orang lain. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita, terutama sama tangga atau saudara kita, untuk bermusuhan. Jangan sampai, karena mereka lah nanti yang akan menolong kita. Dan jangan sampai di antara kita merasa paling tinggi di antara mereka, karena nanti kita pasti membutuhkan bantuan mereka. Kita sebagai umat Islam, tentunya sesama umat Islamnya, sama umat Muslimnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallahu fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Lalu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau misalkan kita berpapasan di jalan, maka jangan lupa kita untuk senantiasa menebarkan salam. Setelah itu, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Dan juga apabila engkau dimintai nasihat oleh saudara, teman, kerabat, maka berilah nasihat kepadanya. Dan juga ketika apabila ia bersin lalu dia memuji Allah dengan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Setelah itu, hak berikutnya adalah apabila ia sakit, jenguklah dia. Dan yang terakhir, apabila ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salam pada bab hak muslim yang satu kepada lainnya dengan menjawab salam. Dan juga hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Dan juga Abu Dawud dalam sunannya nomor 5030. Oleh karenanya ini banyak hadis yang dikeluarkan oleh para muhaddis. Jadi di antara kita harus senantiasa belajar tentang perawi-perawi hadis ini. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ini merupakan perintah yang dituntut untuk dikerjakan dengan adanya penekanan, dan jangan sampai di antara kita meninggalkannya. Sehingga pengertiannya adalah hak yang tidak boleh ditinggalkan. Pelaksanaannya bisa jadi hukumnya wajib ain atau fardu ain, fardu kifayah ataupun sunnah muakkad. Jadi ini sangat ditekankan bagi kita untuk dipenuhi sebagai sesama muslim. Sedangkan situn ada 6 dalam riwayat Imam Muslim. Hal ini tidak menafikan penyebutan 5 perkara, karena dalam hadis lain disebutkan bahwasanya hak muslim sesama muslim lainnya itu ada 5. Hanya satu yang dikurangi, yaitu apabila ia diminta nasihat maka beri nasihat. Dalam hadis yang lain itu tidak dibacakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya hak sesama muslim hanya itu saja, karena banyak sekali hak sesama muslim di dalam hadis-hadis Rasulullah lainnya. Oleh karena jangan sampai di antara kita
memberi patokan bahwa haknya hanya 6 saja atau 5 saja, akan tapi masih banyak hak-hak lainnya yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman bahwasanya ada golongan orang-orang yang merugi. Wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu merupakan ciri daripada muslim. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, dan beramal saleh, dan juga wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang meminta nasihat, maka berilah ia nasihat. Kadang itu manusia merasakan galau, gundah gulana, butuh motivasi. Kalau misalkan kita diminta nasihat, maka berilah ia nasihat. Karena dengan ia diberi nasihat, mungkin fikirannya lebih baik, lebih fresh lagi, karena butuh vitamin dalam dirinya. Hak-hak ini tidak berarti hanya membatasinya menjadi 6 saja. Masih banyak hak lain yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya. Paling tidak hak-hak tersebut sudah masuk dalam keutamaan yang disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian semuanya kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya seakan-akan ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan saudara kita, saudara muslim kita mengalami kesulitan, maka bantulah dia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bantulah mereka kalau ia merasa kesusahan. Jangan sampai kalau misalkan kita melihat saudaranya kita yang sedang kesusahan, kita malah menertawakannya. Kita melihat saudara kita yang lagi kesulitan, kita malah meninggalkannya. Jangan sampai seperti itu. Bantulah ia, karena ketika kita membantu orang lain, maka sewaktu-waktu orang lain akan membantu kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, lanjutan hadisnya, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Maksudnya memulai salam dihukumi sunnah walaupun itu sendirian. Jadi kalau misalkan kita masuk rumah, kita ucapkan salam, bertemu orang ucapkan salam, karena itu sangat besar dan sangat banyak keutamaan yang terkandung dalamnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Maksudnya jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, maka penuhilah undangannya. Bisa jadi bersifat umum, mencakup panggilan apapun sampai panggilan untuk meminta tolong. Jadi kalau ada undangan maka penuhilah undangannya. Lalu bagaimana kalau undangan itu menurut kita hal yang tidak baik? Maka setidaknya kita sebagai umat muslim, kita memberitahu bahwasanya saya tidak bisa menghadiri acara tersebut. Wa idza istansahaka fansahu, apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Maksudnya adalah meminta nasihat, yaitu meminta agar diberikan kebaikan kepada kita sebagaimana dan apa yang kita butuhkan. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini adalah semoga Allah memberikan rahmat
dengan mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula dan tidak berubah. Namun kalimat tasmid, at-tasmitu atau tashmid adalah doa kebaikan. Setiap orang yang mendoakan orang lain dengan kebaikan tersebut dengan tasmid. Dalam hadis ini disampaikan kata tasmid dengan huruf sin, at-tasmid dan juga at-tashmid. Ini merupakan satu kesatuan dan artinya memiliki arti yang sama. Para jemaah yang dirahmati Allah, lanjutan hadis, wa idza marida fa'udhu, au bila ia sakit jenguklah dia. Jika di antara kita ada yang lagi diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, maka jenguklah dia, hiburlah dia. Kita harus senantiasa mengunjunginya ketika ia sakit. Di sini disebutkan dengan kata iyadah, karena bisa jadi mengunjunginya ini berulang kali. Jadi tidak satu kali saja. Bisa hari ini mengunjungi, nanti siang mengunjungi lagi. Orang yang sakit di sini bermakna umum, bisa jadi yang dikenal maupun tidak dikenal, baik termasuk orang dekat maupun orang yang jauh. Wa idza mata fa'atba'hu, apabila ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maksudnya berjalanlah di belakang jenazahnya dari rumah atau dari tempat ia disolatkan hingga ke pemakaman. Hal ini dilakukan dengan berjalan mengiringi jenazah sampai ke pemakamannya. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama cinta dan juga agama kasih sayang yang mengajak untuk memotivasi umat manusia untuk mewujudkan hal tersebut di antara mereka. Oleh karenanya disyariatkan sebab-sebab yang dapat mewujudkan tujuan mulia ini, di antaranya adalah menunaikan kewajiban sosial antar individu. Jadi kita sebagai umat manusia secara umum kita saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial, entah itu agama Islam, Kristen dan yang lainnya. Maka sesama muslim juga harus lebih ditekankan lagi. Apabila saudara kita membutuhkan, maka kita harus senantiasa membantunya. Jangan sampai kita malah meninggalkannya. Itu tidak boleh. Itu bukan ajaran daripada Islam. 6 perkara yang diambil, yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memperhatikan dan mengamalkannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya. Apabila bertemu, hendaklah memberi salam kepada saudaranya dan saudaranya tersebut menjawab salamnya, sehingga terwujud persaudaraan dan saling cinta di antara mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahabbu, aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuh fahabbtum afsuhumus salam bainakum." Tidaklah kalian masuk surga sampai beriman, dan tidaklah beriman hingga ia saling mencintai. Jadi kita harus senantiasa saling mencintai sama saudara kita. Lalu lanjutan hadisnya, maukah engkau aku tunjukkan pada suatu yang apabila kalian melakukannya, kata Rasulullah SAW, maka menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam. Untuk penjelasan tentang menebarkan salam ini sangat panjang sekali. Untuk singkatnya bisa dilihat di YouTube-nya Thalabul Ilmi, yaitu Abu Aslam. Di situ menjelaskan bahwasanya keutamaan menebarkan salam. Di situ juga dijelaskan secara rinci sampai dengan 1,5 jam lebih kalau nggak salah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, menebarkan salam itu pahalanya luar biasa. Bayangkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan Assalamualaikum, maka Allah berikan kepada mereka 10 kebaikan, 10 pahala. Kalau kita mengucapkannya lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah berikan kepada kita 20 kebaikan. Akan tapi ketika kita melengkapinya dengan 3 kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 30 pahala. Jadi
tidak ada yang sia-sia di antara mengucapkan salam tersebut, baik itu yang assalamualaikum sampai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita ketika bertemu berpapasan diam saja, mengobrol. Bahkan sekarang mengobrolnya itu tidak berpapasan atau bertatap muka, akan tapi kebanyakan di antara kita mengobrol dengan HP sendiri. Kita ngajak nongkrong, tidak bertutur sapa, akan tapi saling mengobrol dengan HP-nya sendiri. Itu merupakan hal yang harus dijauhi ketika kita mengadakan pertemuan. Bahkan kalau bisa ketika kita mengadakan pertemuan, HP itu dikumpulkan agar nuansa silaturahim itu tetap ada, terjaga. Oleh karenanya ketika kita mengumpulkan HP itu, maka insya Allah jalinan di antara kita itu semakin kuat. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita meninggalkan hak-hak ini, karena hak-hak ini merupakan salah satu yang ditekankan untuk kita umat Islam. Semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kemudahan untuk melakukan 6 hak yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Demikian sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.